Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada, jumpa kembali pada mata kuliah Hubungan Industrial. Pada materi pokok sesi ke-6 sudah dibuka, dan pada sesi ini kita akan membahas tentang hukum dan penerapan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pada sesi 6 ini Anda wajib membaca modul 6, yaitu mengenai praktik hubungan industrial di Indonesia, khususnya hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sebagai pengayaan dan penambahan wawasan Anda, berikut saya sampaikan 8 ketentuan hukum dan ketenagakerjaan di Indonesia sebagai berikut. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja atau buruh merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, sehingga ikut berperan dalam menjalankan roda ekonomi sebuah negara. Di Indonesia sendiri, ketenagakerjaan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dan mengingat aturan ketenagakerjaan begitu kompleks, maka berikut kami rangkum 8 ketentuan hukum ketenagakerjaan yang perlu diketahui menurut tahu hukum. Langsung aja, berikut ulasannya. 1. Perjanjian kerja. Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Adapun perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diatur bahwa perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Larangan mempekerjakan anak. Mempekerjakan anak adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam pasal 68, Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya, yaitu pasal 69, diatur bahwa ketentuan pasal 68 dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan: A. Izin tertulis dari orang tua atau wali, B. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, C. Waktu kerja maksimum 3 jam, D. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, E. Keselamatan dan kesehatan kerja, F. Adanya hubungan kerja yang jelas, G. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, ketentuan huruf A, B, F, dan G tersebut dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. 3. Waktu kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dibatasi mengenai waktu kerja yang dapat ditetapkan dalam lingkungan pekerjaan. Dan berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Adapun waktu kerja yang dimaksud meliputi: A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Namun, ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang diatur dengan keputusan menteri. 4. Hak untuk istirahat dan cuti. Setiap pekerja berhak mendapatkan istirahat dan cuti. Berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Adapun waktu istirahat dan cuti meliputi: A. Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. B. Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. C. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Adapun pelaksanaan waktu istirahat
lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana maksud tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 5. Hak mendapatkan pengupahan. Hubungan pengusaha dan pekerja adalah hubungan yang saling menguntungkan dan membutuhkan, di mana pengusaha membutuhkan tenaga pekerja untuk menjalankan produksi usahanya, dan pekerja membutuhkan pengusaha yang telah menyediakan lapangan kerja. Dan pekerja yang telah bekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana juga telah diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain wajib mendapatkan hak dari pekerjaannya, pengusaha juga dilarang membayar upah kepada pekerja di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 6. Akibat hukum bagi pekerja apabila perusahaan dinyatakan pilot. Dalam hal perusahaan dinyatakan pilot, maka pembayaran hak-hak kepada pekerja termasuk sebagai pembayaran yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan sehingga dapat dikategorikan sebagai kreditur preferen. Adapun kreditur preferen adalah kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. 7. Mogok kerja. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 137 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja adalah hak dasar pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Diingat ya, dilakukan secara tertib, damai, terlebih-lebih tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Selain itu, mogok kerja harus diberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat paling lama 7 hari sebelum mogok kerja dilakukan. 8. Hak untuk menjalankan ibadah. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana dalam pasal 28 huruf B. Karena itu, dalam lingkungan pekerjaan sekalipun, menjalankan ibadah merupakan hak yang tidak dapat dibatasi. Nah, itulah ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada yang saya banggakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi saya melalui email, message di e-learning, atau berdiskusi dengan teman-temannya di forum diskusi. Semoga tutorial ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Ingat, Anda harus mampu memotivasi diri sendiri untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Tetap semangat ya. Semoga dan semangat belajar. Selamat berusaha karena semangat adalah modal utama untuk berhasil. Jangan lupa untuk aktif dalam forum diskusi. Karena sekecil apapun tanggapan Anda akan dinilai. Selamat belajar dan harus rajin membaca dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dan selamat mengikuti seluruh materi tutor, baik modul mata kuliah maupun materi inisiasi 6 dan video pengayaan ini. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.